Halo Kak, selamat malam. Bentar ya, aku tunggu azan bentar ya. Lagi azan. Bentar. Oke. Berisik soalnya nanti. Ini. Tunggu sebentar ya. Oke, Kak, udah azannya. Kita mulai ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Soalnya aku takut terlalu nerabas gitu ya. Tapi kalau dari semua ini sebenarnya kan bisa kita sederhanain gitu ya supaya nggak terlalu mumet. Nih aku mau jelasin dulu tentang yang ini dulu ya, yang running time. Ini kan kalau running time kan kompleksitas ya. Sebenarnya kompleksitas itu tuh kita tuh cuma ngitung satu, ada berapa statement gitu ya. Misalnya kalau saya statement satu, input, dua jumlahin, tiga apa? Itu berarti dia tuh cuman tiga dikali, misalnya tiga dikali itu ngapain aja, kayak misalnya langkah pertama masukin mie goreng, langkah kedua ngerendos bumbu gitu ya. Setiap itemnya tuh berapa, udah tinggal dikaliin itu kompleksitasnya itu gitu. Nah kan dia bilangnya pakai notasi asimtotik ya. Ntar lu aku ceritain dulu, tapi dengan cara yang biar gampang ya. Jadi gini, sebenarnya kalau kalau kita ngitung kompleksitas itu kan yang dilihat itu sebenarnya faktornya itu kan kecepatan kecepatan si komputasinya sama memori, pasti gitu, sama misalnya compiler atau interpreternya cepet, atau misalnya kita pakai language yang cepet, terus berapa banyak sih datanya gitu ya, terus si data itu berantakan atau udah rapi, kayak gitu ya Kak, misalnya gitu. Nah aku tuh mau ngejelasinnya ringkas saja tapi prinsipnya gitu ya. Nah si si kompleksitas itu sebenarnya kan untuk melihat ya, kayak misalnya ini kalau coding ini dijalanin dia bakal ribet nggak ya gitu ya. Kayak contohnya gini nih. Ini aku ceritain dulu ya. Misalnya gini. Kita kan ada algoritma nih.
Ada yang satu kompleksitasnya log n, satu on, yang satu on kuadrat ya. Nah, si sumbunya ini ya Kak ya, sumbu ini kan jumlah jumlah data nih, semakin ke sini makin banyak. Ini waktu eksekusinya kan. Berarti kan kita sebenarnya mau algoritma, kita tuh sebenarnya pengen algoritma yang gini. Nah, gini nih. Jadi datanya tambah banyak, tapi execution time-nya tetap gitu. Tapi kan nggak mungkin gitu. Ada algoritma yang misalnya begini nih. Dia sampai ke data tertentu dia tiba-tiba nanjak gini terus wah udahlah ini tuh udah nggak usah dikerjain dah karena dia sangat 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 nggak friendly sama computation gitu. Ceritanya gitu ya kira-kira ya. Nah, sekarang pertanyaannya misalnya kita mau bikin, kan prinsip dari algoritma sama coding tuh kompleksitas itu kita cari ya supaya kita bisa bikin coding yang gimana ya caranya supaya dia tuh efisien gitu. Nah, oke, sekarang pertanyaannya gini. Dari 3 algoritma ini yang paling bagus yang mana? Yang hijau, yang biru atau yang merah? Pertanyaannya kan yang mana? Jawabannya tergantung kan berarti. Soalnya kalau misalnya ya, kalau kita perhatiin pada saat di sini gitu ya, pada saat di sini pakai warna apa ya aku ya biar jelas merah ya. Pada saat di sini sih pakai yang hijau atau pakai yang merah masih bagus nih karena dia execution time-nya pendek kan ya kayak. Tapi kalau pakai yang biru di sini udah males nih karena eksekusinya berat nih. Jadi untuk sekian data dia lama gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah sampai di titik ini saya di sini. Kita mending pakai yang mana? Mending pakai yang paling bawah lah, pakai yang merah gitu. Karena yang merah tuh masih di sini gitu. Masih paling cepat eksekusinya. Kalau pakai yang hijau udah di sini nih. Nah, ini tuh boros tuh kayak gini. Ya kan? Kebayang nggak? Nah, sekarang kalau saya aku hapus ya. Sekarang kalau misalnya kita ada di sini, ini. Mending pakai yang mana? Boleh pakai yang ini. Yang biru atau yang merah. Karena ya udahlah sama lah execution time-nya segitu gitu ya. Tapi kalau pakai yang hijau jangan, dia udah gawat gitu. Nah, sekarang kalau misalnya di sini datanya banyak banget gitu ya, katakan. Mending pakai yang mana? Yang hijau, yang biru, atau yang merah gitu. Nah, kalau kita lihat nih hijau sama biru sama merah tuh udah nanjak banget, udah nggak make sense. Yang paling bagus tuh yang hijau. Jadi kelihatan nggak bahwa jenis kompleksitas itu tuh untuk jumlah data tertentu dia bisa jadi performance-nya bagus ya, tapi pada saat datanya jadi banyak, dia jadi udah nggak efisien lagi. Nah, itu tuh biasanya gitu algoritma. Itu nanti problemnya pasti biasanya dua, sorting sama searching. Itu aja Kak yang selalu. Biasanya searching nanti pakai binary lah, sorting nanti pakai searching pakai binary, sorting pakai quick sort, apa namanya, macam-macam gitu ya. Nah, itu prinsipnya gitu ya. Ceritanya gitu. Ini kan selalu ya. Jadi kita kan harus bikin yang namanya asimtotik. Ini yang di soal tuh dia bilang asimtotik notasi. Notasi asimtotik itu big O. Big O itu artinya bagaimana cara kita melihat performance dari algoritma. Jadi dia menggambarkan ini kalau coding kita di run ya untuk data yang banyak, performance dia bakal gimana gitu. Nah, setiap kali kita bikin notasi ini, itu tuh selalu harus ada N-nya. Jadi apa nih? Prosesnya apa nih? Perkalian, penjumlahan, pemangkatan, datanya berapa gitu. Kan sama ya kayak kalau bisnis juga misalnya nih toko bisa nggak ya kalau pelanggannya 100 gitu. Kalau 10 mah masih bisa. Misalnya tukang bakso nih yang beli 10 masih bisa nih. Kalau yang beli 150 dia udah mabok nih. Nggak bisa gitu gitu ya. Harus paralel atau gimana gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Nah, ini cara umum aja ya kan. Berarti kan yang paling sering dipakai tuh ini tuh paling bahagia nih. O1 tuh artinya mau berapa. Jadi kayak gini. Misalnya kita ke tukang cukur ya. Kan kalau ke tukang cukur ngantri nih atau ke supermarket. Nah, kalau O-nya 1, itu mau berapapun orang yang ke supermarket itu ya, ke kasirnya itu cuma 1 detik gitu. Kan kalau ke Indomaret kan gitu ya. Misalnya ke Alfamart atau Indomaret kasirnya tuh ada 3 atau 2. Yang satu tuh nggak dipakai biasanya buat ngantri barang. Yang satu buat ngeladenin kita. Itu makin ngantri, makin banyak yang dibeli kan makin lama ya. Itu tuh bisa dihitung kompleksitasnya gitu. Nah, kalau kompleksitas 1 ini paling bahagia nih soalnya ngapain pun dia cuma 1 gitu. Satu satuan waktu. Jadi konstan aja gitu itu paling bahagia. Nah, kalau log n tuh binary
ini linear ya. Jadi misalnya, oke, ON tuh berarti kalau orangnya ada 10 ya berapa? Misalnya sekali kekasih 5 detik, berarti kalau ada 10 orang 50 detik. Nah, kalau udah pakai log atau pakai kuadrat, udah pakai pangkat 3, udah pakai 2 pangkat N, nah itu udah bencana alam nih, nggak bisa gitu. Jadi kita menghindari ya algoritma-algoritma yang ini nih udah kita hindari lah, yang ini pangkat ini tuh udah nggak mau gitu. Oke, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita lihat ini. Nanti aku sederhanain lagi. Ini, nah, sekarang kan prinsipnya gitu ya. Sekarang kita udah tahu misalnya, oke, si algoritma ini kompleksitasnya gini. Terus kan berarti dihitung ya, setiap kali iterasi itu, dia butuh berapa lama sih? Kayak misalnya, ini kalau gue packing barang, ada 500 barang, langkah-langkahnya apa aja nih? Oh, misalnya melastikin, terus dilakban, terus ngeprint, terus dikasih alamat, terus kirim ke kurir. Nah, itu di jumlah-jumlahin tuh Kak. Kalau dia cuman sekuensial aja tinggal ditambahin kan. Misalnya, ya udah, gua ngelakban 2 detik, ngeprint 2 detik, ngebungkus 2 detik, ngasih ke kurir 3 detik, misalnya gitu. Kalau ada 100 items gimana? Ya kalau itu dia berurut ya dikali lagi, kali 1000 atau 100 gitu. Nah, sekarang kita hitung kompleksitasnya nih. Kan nanti kita akan balik lagi ke sini gitu ya. Jadi gampang banget Kak kalau udah ngerti. Nah, sekarang gimana caranya kita menentukan kompleksitas? Cuman ini aja. Jadi misalnya ada soal kayak gini. Yang dilihat apa? Yang dilihat tuh cuman ini. Apakah ada pengulangan? Apakah ada urutan? Apakah ada pemilihan? Sama adakah logaritma? Kadang-kadang si logaritma ini nggak kelihatan juga ya. Tapi yang dihitung tuh cuman ini aja gitu. Kayak misalnya kalau ada looping. Loopingnya berapa kali? Udah, kaliin aja. Sequence ada berapa baris? Tambahin aja. If-nya ada berapa? Misalnya if ganjil, if genap. Misalnya kita bilangan ya, dari 1 sampai 10. If ganjil berarti 5 kali ya. If genap berarti 5 kali. Berarti kita tahu tuh 5 kali berapa gitu kan. Jadi udah cuman ini aja sebenarnya secara prinsip tuh nggak ada lagi. Oke, sekarang aku kasih contoh ya. Misalnya kayak gini. Misalnya ada kayak gini ya. Kita punya kayak gini ya Kak ya. Ada iterasi looping. Kita tuh ngelooping sebanyak N kali kan. 10 kali, 100 kali, berapa kali lah terserah gitu ya. Terus kita mau ngejumlahin, ngenambahin si bilangan ini 2 ke suatu bilangan. Berarti kan kita bisa lihat apa di sini. Ini kan ada looping nih, ini ada looping. Satu looping kan. Atau repetition nih. Kalau ini kan cuman sequence aja kan. Dan ini waktunya konstan, bener nggak? Misalnya si mesin itu ngitung dia misalnya 2 detik ya udah 2 detik. Kalau N-nya itu 10 kali, berarti 10 kali 2. Ya kan? Berarti kayak misalnya total time ini konstan kan? Berarti si ini konstan, berapapun lah gitu. Misalnya 2 milisecond, misalnya 2 milisecond dikali N-nya berapa? Misalnya 10 gitu. Ya udah 20 milisecond kan? Gitu aja. Berarti kompleksitasnya dia tuh ON. Gampang kan cuman gitu aja gitu. Jadi ya udah kalau ada looping, ya udah kompleksitasnya sebanyak loopingnya gitu. Kayak misalnya kita salaman nih, misalnya kita keundangan ya Kak, keundangan. Terus kita ketemu 100 orang. Kompleksitas kita berapa tuh? Kalau kita ketemu 100 orang harus salaman. Itu kan O pangkat N juga gitu kan ya. Orangnya ada 100, berarti kompleksitasnya O pangkat N. Walaupun sebenarnya bukan O pangkat N, O N min 1 gitu. Karena kan kalau kita keundangan ada 100 orang, misalnya termasuk kita salamannya cuma 99 kali kan nggak salaman sama diri sendiri kan. Tapi katakan misalnya oke kita keundangan ada 100 orang yang harus kita salami, berarti setiap nyalamin orang 5 detik, berarti kompleksitasnya ON gitu ya, tinggal dikali aja si ininya berapa dikali sama jumlah tamunya gitu. Gitu, oke? Aman ya? Sip. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, kalau udah gini udah berarti gampang. Ke sini. Nah, sekarang kan kayak gini. Kan ini kayak soal yang ini kan. Liatin. Dia kan di sini kan ada if. Loh ada if nih. Terus ada for dong 3. Terus di if ada else gitu kan. Nggak usah jadi pusing gitu. Sebenarnya gampang yang nomor 2 sih. Ini aja ya misalnya ini ya. Ini ada for gitu. Kita nggak usah peduli isinya apa yang di dalamnya. Karena yang di dalamnya itu tinggal kita kaliin sama waktu eksekusinya kan.
Nah, coba lihat ya, kalau kayak gini berarti kan ada I, ini kan looping di dalam looping. Kita jadi punya ada banyak kan? Ada I sampai N, di dalam I itu ada N lagi. Nah, di sini ada si konstanta itu, dia anything lah, ini tuh boleh apa aja gitu, mau ngapain juga boleh gitu ya, tapi dia konstan gitu. Tapi gini, perhatiin Kak, ini tuh kayak gini, kayak misalnya kita ada 3 kelas gitu ya. Kelas di sekolah gitu, di kampus lah ada 3 kelas. Terus di setiap kelas tuh ada 40 orang gitu misalnya. Ya kan? Nah, terus tiga kelas ini kan, ini ada 3 kelas ya. 3 kelas itu misalnya N ya. 40 itu adalah M ya. Jadi M-nya 40, N-nya itu 3 gitu ya. Berarti apa? Kita kan masuk ke kelas, ceritanya ngapain ya? Harus ngambil foto lah gitu misalnya. Kita masuk ke kelas harus ngambil 40 foto orang. Itu udah berapa tuh? Sekali masuk 40. Terus sekali masuk lagi 80, sekali masuk lagi jadi 120, ya kan? Artinya apa? Ini dikali ini kan? Karena di setiap looping ada dia kan. Jadi setiap I pasti ada J. Jadi kalau I-nya 3, J-nya 5, ya dikaliin aja jadi 15. Nggak dikaliin, di kuadrat, dikaliin ya, benar dikaliin. Jadi kan berarti kita tinggal ngaliin si konstanta ini kan. Si konstanta ini berapa waktunya? Dikaliin N, dikaliin N, ini jadi Cn kuadrat gitu. Jadi C ini dianggap nggak ada, jadi kompleksitasnya ON kuadrat gitu. Kalau misalnya di dalamnya ada for lagi gimana? Kaliin lagi. Jadi nanti kompleksitasnya tuh jadi ON pangkat 3 gitu aja. Oke, sekarang kalau misalnya, ya tapi kan ini N sama N Kak. Kalau misalnya misalnya nggak N sama N, misalnya N sama M gimana? Misalnya, ini nggak N nih, misalnya ini M gitu. Berarti kompleksitasnya O N kali M gitu. Tapi sebenarnya kalau mau dijadiin N besar tuh kita ambil yang terbesar. Kayak misalnya gini, oke deh kalau gitu misalnya si M-nya ini 10 gitu ya. Terus si M-nya ini 1000 gitu. Ya udah, kita ngambilnya N-nya tuh yang gedenya gitu. Biasanya gitu worst case-nya. Tapi kalau mau ditulis notasi yang N besar ya berarti tinggal ada berapa looping di dalam looping gitu. Udah. Berarti kan kalau misalnya kita lihat ini, berarti kan gue ya, kalau ada pertanyaan langsung ya. Kayak ini ya, 2 dimensi. Berarti kompleksitasnya dia berapa? K ada for I, ada for J. Dia bilang perkaliannya kan matriks N kali M. Dikaliin sama matriks yang ukurannya M kali P. Kan matriks itu kan gini kan. Misalnya berapa ya? 2 kali 1. Gimana sih? 1 kali 2 ya? 1 kali 2, 2 kali 1. 1 kali 2. Misalnya A sama B gitu ya. Dikali gini kan misalnya. Gitu kan. Bener nggak? Ini kan 2 kali 1. Ini kan 1 kali 2. Bener nggak? Terus kan nanti ini kalau dikaliin, berarti matriksnya tuh nanti jadinya 2 kali 2 kan. Gini ya hasilnya. Nanti hasilnya misalnya EFGH gitu. Ya kan? Tapi kan berarti perkaliannya tuh prosesnya berarti kan ini dikali ini ditambah ini dikali ini kan, terus ini dikali ini ditambah ini salah, sorry. Ini dikali ini ditambah ini kali ini kan, terus ini dikali ini ditambah enggak dong, enggak gitu, sorry. Sorry. Nah, gimana caranya? Nah, si E ini tuh kan A kali C ya. Benar nggak sih? E ini kan A kali C. Terus F ini B kali C. Terus G ini A kali D. G ini H ini B kali D gitu kan. Dikaliin gitu kan. Pokoknya gitulah prinsipnya ya. Dah. Berarti kan kalau gitu kita sebenarnya ya udah tinggal ngaliin kan. Nah, kalau kita lihat kan ini kan ada I, berarti N kan. Berarti udah N kali P nih gitu kan.
Udah N kali P nih. Terus ada K nih di dalam I sama di dalam J. Di dalam I ada J, di dalam J ada K. Berarti apa? N kali gitu. Udah, terus kan ini dianggap konstanta. Ini dianggap konstanta. Ya udahlah diabaikan aja, ini juga biarin gitu ya. Kecuali kalau misalnya dikasih tahu ini harganya berapa, kamu hitung berapa milisecond gitu. Kalau enggak ya udah, ini udah jadi O nih gitu. Gitu, O-nya udah jadi Kak. Jadi kompleksitasnya tuh ini gitu. Kalau misalnya misalnya ya, kan dia juga nggak bilang misalnya N M-nya berapa, tapi kompleksitasnya ya udah ini. Kalau misalnya mau kompleksitasnya dalam N besar, kita mesti pilih misalnya yang dimensinya kira-kira bakal gede, itu siapa gitu. Tapi kalau enggak ya misalnya kita bisa anggap berarti ini kompleksitasnya O N pangkat 3 gitu. Karena ini dianggap perkalian aja gitu, N pangkat 3 aja gitu. Jadi yang nomor ini tuh udah gampang gitu. Udah jawabannya itu gitu ya. Oke. Nah, coba aku lihat dulu ada yang lupa nggak ya dari sini. Dari sini. Nah, gitu ya. Balik lagi ke sini. Nah, ini kan Gia. Kalau misalnya kayak tadi, Kak ini N, yang ini M, atau ini ada J-nya 100, N-nya ini. Nah, biasanya diabaikan gitu. Kan 100 kali N. 100 kali konstanta dikali N. Biasanya itu diabaikan aja gitu. Karena ya udah, gue ambil besaran gedenya N aja gitu. Pokoknya ini kan misalnya tadinya kan kalau misalnya ini N jadi N kuadrat ya. Tapi kalau misalnya di bilangan segini, konstanta tuh bisa diabaikan. Jadi kita anggap besarannya jadi ON tuh boleh. Jadi emang hitungan kasar gitu. Nah ini kan kayak yang tadi ya. Oke, kalau ini agak beda nih. Kalau tadi kan kita ngomongin repetisi ya, perulangan. Sekarang ngomongin sequence gitu. Nah kalau sequence itu berarti kakak ada beberapa, nanti aku breakdown ya yang di soal satu lagi. Ini kan ada satu nih, ini ada satu proses harus dikerjain, tiba-tiba ada looping nih gitu. Terus ada looping lagi, di mana ada looping lagi, gimana kita ngitungnya? Ya udah, berarti kan ini konstanta, sebenarnya bisa dianggap nggak ada gitu ya si Z0 ini. Terus aku ganti ya warnanya, apa dong hitam ya. Terus ada looping N kan, berarti kan sebenarnya kalau ada berurut ya, kalau ada sequence itu ditambahin aja. Jadi misalnya ini si channel ya. Berarti channel ditambahin siapa? Ditambahin looping ini kan. Looping ini di dalamnya ada siapa? Ada C1. Berarti channel ditambah N dikali C1 kan. Nah, kalau sequence tuh tinggal ditambahin aja enak. Oke, di sini ada siapa sama siapa? Ada I sama J, ada N kali N kan. Di dalamnya ada siapa? Ada C2. Berarti apa? N kuadrat dikali C2 kan, gitu kan. Benar nggak? Jadi yang satu ini, aku ganti warna. Ini ya, yang satu ini. Gitu kan. Yang ini, nah yang ini tuh jadi ini. Nah, yang ini jadi ini kan. Terus dijumlahin kan, jadi ini kan. Tapi perhatiin deh, ini tuh bisa kita buang aja, nggak usah dilihat gitu. Nah, ini juga kecil. Kok N ini nggak ikut sih, Kak? Karena N sama N kuadrat gedean mana? Ambillah yang paling gede. Nah, ambil only dominant term yang digugakan. Yang dominan apa? N kuadrat. Jadi kalau ngitung sih, sebenarnya nggak usah terlalu, wah ini berapa ya? Kecuali memang misalnya dikasih harus ngitung ya per milisecondnya itu ya kita jumlahin aja gitu. Tapi kan nggak susah kan sebenarnya. Oke ya. Dah. Terus sekarang kita ke sini. Kita lihat lagi ya ini. Nah, sekarang kalau misalnya tadi udah kan, kalau looping berarti tinggal dikali ya. Loopingnya 1, ya udah. I-nya berapa? Kalau ada J, kaliin J. Kalau J-nya ada di dalam, ada K, kaliin lagi. Tapi kalau nggak dikaliin, dijumlahin. Sekarang kalau ada if gimana? Nah, aku harus jelasin ini karena di sini kan ada yang if nih. Nah, logiknya gitu kan dia bilang kalau A-nya ganjil berarti ini. Kalau nggak ganjil berarti kan genap. Bener nggak? Ini tuh ada tipuannya nih soal ini. Cia, dia menjebak kita. Tunggu dulu, aku jelasin ini dulu. Jadi gini, jangan pusing sama notasinya, biarin aja gitu.
pada saat kita ngelihat if, perhatikan si syarat ini tuh bakal terpenuhi atau enggak sih gitu. Nah, terus kita ambil worst case-nya gitu. Kayak misalnya ketemu atau nggak ketemu. Worst case-nya nggak ketemu gitu. Contoh gini Kak, misalnya contoh gini. Kita mau cari pencuri nih, saya ada antrian di museum, terus ada 100 orang. Salah satu dari 100 orang tuh pencuri, dan kita harus cari dari orang pertama sampai orang ke 100. Kalau paling beruntung apa? Paling untung kan kalau si pencurinya nomor 1 kan, jadi kita ketemu lo ya gitu. Maksudnya pencurinya pakai baju hijau gitu, langsung ketemu. Kalau di tengah atau dia itu nggak tahu. Tapi worst case-nya kan dia ada di baris paling belakang kan, di urutan ke 100. Nah, jadi gitu kalau di kompleksitas juga gitu. Kita lihat kemungkinan terburuk gitu. Nah, katakan misalnya nih ya, ini ada tes konstan. Kalau ada kayak gini, itu kita anggap C0. C0 itu waktu untuk kita mendesain apakah ini memenuhi syarat atau enggak. Terus, apa yang dilakukan, itu kita anggap C1. Konstanta 1. Jadi misalnya ini 5 milisecond, 2 milisecond gitu. Terus ada else kan? Nah, di dalam else itu ada for. Berarti kan ada perkalian. Liatin, n perkalian kan. Terus di dalamnya tuh ada apa? Ada C2, ini kan C2, sama ada ini, sama C3. Berarti kan ini dijumlahin nih, C1, C0 tambah C1, ditambah C2 tambah C3. Tapi C2 tambah C3 tuh dikaliin N, karena dia ada di dalam looping. Sampai sini setuju kan? Oke kan? Karena apa? Karena kan nanti di sini akhirnya kita jumlahin kan C0 ditambah. Nah, di sini rumusnya liatin. Jadi worst case kan kalau misalnya si C0 itu kan dia ngetes ya. Nah, worst case itu dia memenuhi syarat sehingga C-nya harus dieksekusi. Bener nggak? Berarti kalau worst case dia C1 dulu, kalau enggak baru dia ngerjain C2 sama C3. Nah, kompleksitasnya lihat. Ini kan dianggap konstanta, boleh dianggap nggak ada. Jadi kan cuma ON aja kan. Berarti ya udah ambil ini gitu. Gitu. Jadi kita cari worst case-nya. Kalau worst case-nya itu adalah ntar dulu. Dia itu dijalanin semua, maksudnya dia memenuhi syarat untuk dijalanin gitu ya. Tapi kalau misalnya ya kayak tadi aku bilang, kalau misalnya searching ya dia harus cari semua nih, kayak misalnya oke, ini kalau nggak ada ini kan nggak ya, tapi katakan kita harus ngerjain yang ini yang lebih panjang gitu. Sebenarnya kan kalau ini aja lebih pendek kan, jadi nggak ada C2 C3 kan, bener nggak? Jadi sebenarnya ini tuh kalau misalnya if ini terpenuhi itu kita udahlah bahagia lah, udah nggak usah mikir. Tapi worst case-nya tuh malah else-nya gitu. Nah, itu kita harus libatkan di dalam sini karena ada looping. Nah, loopingnya kan dihitung tuh. Jadi di hasilnya kompleksitas. Kebayang nggak? Jadi seribet ini itu kompleksitasnya cuma ON karena kita ambil worst case-nya. Jadi kalau kita udah ngerti kompleksitas, gampang banget gitu. Nah, sekarang aku lihat ya di soal yang tricky-nya di mana ya. Nah, untuk soal, ini contoh soal ya. Nanti bisa di UAS besok keluar. Ini udah loh, di slide ini udah nggak ada lagi. Nanti lagi kalau perlu aku jelasin. Nah, sekarang perhatiin yang ini. Ini kalau ada yang perlu ditanyain, kasih tahu ya Kak. Kasih tahu ya kalau aku terlalu cepet nih ya. Nih. Input. Input kita masukin kan. Ini kan berarti apa? Channel aja gitu kan. Kalau kita mau gitu ya. Atau misalnya channel, misalnya inputnya satu boleh. Ini mau dihitung enggak juga nggak apa-apa. Atau ini nggak usah anggap ya, input nggak usah ada lah. Ini kita anggap C1, C0, konstanta 0. Jadi ya biarin dulu. Liatin if-nya. If A is odd. Kalau kita lihat secara umum nih, kalau gerasa gerusu, aku juga pertama kali lihat, ini berarti harusnya setengah-setengah nih dijalaninnya. Karena kan kalau bilangan pasti setengah ganjil, setengah genap kan. Benar nggak? Nah, tapi lihat Kak di sini. Setengah ganjil, setengah genap kan. Tapi kalau genap, kalau ganjil, ini tuh jadi kompleksitasnya ON3. Kelihatan nggak? Untuk ini doang. Kenapa? Karena di dalam I ada J, di dalam J ada K. Kan ribet ya. Maksudnya kalau A is odd, berarti jalanin ini dong. Nah, kalau misalnya tadi kita bilang ya,
Dan ini ribet banget. Ini kan kalau kita lihat ya, yang ini berarti kompleksitasnya berapa? A kali B kan? Berarti kan ini kompleksitasnya O kali B ya. Boleh aku bilang apa? Misalnya kalau kayak gini. Anggap jadi apa? Jadi ON kuadrat kan? Karena A kali B gitu. ON kuadrat lah gitu. Berarti kan kalau dilihat yang lebih dominan siapa? Ini kan? Berarti kan kompleksitasnya harusnya ini ya, kita jawabnya ini. Kompleksitasnya ON kuadrat, ON pangkat 3. Salah kalau jawab itu. Kenapa salah? Karena ini nih bikin gara-gara. Kelihatan nggak kenapa? Kan si A ini kan 2 kali B. Semua kan kalau dikaliin 2 kan jadi genap. Benar nggak? Berarti kan ini nggak akan mungkin terjadi. Ini tidak akan pernah terjadi. Ini tidak akan pernah terjadi gitu. Yang terjadi cuman ini. Ya benar nggak? Ini soalnya pintar gitu. Jadi yang jawaban kita yang ini. Jadi kompleksitasnya N kuadrat. Tuh, karena dia terus dia bikin down to ya. Sebenarnya down to juga nggak masalah. Sebenarnya ini ya A kali B itu kalau nih mau kita anggap misalnya oke, ini sebenarnya nggak kuadrat juga ON sebenarnya karena ini kan cuma A kali B aja. Ini ON loh, bukan ON kuadrat, ON. Jadi kompleksitas itu ON gitu yang ini. Gitu. Jadi bukan ON pangkat 3 tapi ON. Ya udah gitu cuma segitu aja. Jadi kayak misalnya bilangnya 3. Ya udah looping sebanyak ini. Tinggal ngeprint. Udah. Misalnya A-nya misalnya 2 kali 1 ya 2 kali. 2 kali 6 ya 12 kali gitu. Sampai sini oke nggak Kak? Aman nggak? Aman nggak? Ada pertanyaan Jadi dulu nggak? cuman ON doang gitu, bukan ON kuadrat. Bukan, bukan. Oh, oke. Kecuali ya, misalnya gini, di sini ada for lagi. Nah, gitu. Misalnya for J, itu n kuadrat. Kalau ini enggak, soalnya dia cuma sekali kan loopingnya. For itu cuma satu. Pokoknya perkalian itu terjadi kalau misalnya lagi looping, dia ngelooping lagi. Jadi melipat gitu kan. Tapi kalau misalnya dia cuma perkalian 2 bilangan kayak gini, ini mah konstanta aja gitu. Ini juga sama. Tapi dia konstanta di dalam looping gitu. Jadi gampang kan maksudnya ya udah gitu. Ini tuh sebenarnya kita tuh mumet tuh gara-gara lihat ininya, lihat persamaan, tapi sebenarnya ya tinggal dibuletin gitu. Nah, tapi kan ini kan dibilang hitung running time ya dalam notasi asimtotik. Ya udah, kalau gitu ya tinggal yang ini O. Yang tadi berapa sih ON kuadrat ya yang ini? Nah, ini ON. Nah, gitu kan, aman kan? Bisa kan? Oh ya nanti kalau materinya mau dikasih aku share ya nanti ya PPT-nya. Nah, kalau itu udah aman, kita ke sini nih, yang ini. Nah, ini agak tricky nih karena kita harus ngajarin ini. Nah, ini boleh loh kayak mau kalau saya mau nanya mau mundur atau mau balik lagi itu nggak apa-apa, aku bebas. Pokoknya misalnya yang tadi jelasin lagi atau apa boleh, nggak apa-apa. Nah, sekarang misalnya gini ya. Ini si wombat dan masih dodo ini ya. Ada si kapibara juga. Intinya gini. Ini tuh sebenarnya kayak kakak tahu ini enggak? Palindrom. Palindrom tuh kayak gini nih. Oh, itu tuh kalau di programming tuh pasti ada deh. Palindrom ya. Words ya. Palindrom tuh kata-kata yang dibaca dari depan sama belakang sama kan. Nah ini tuh palindrom. Cuman huruf bentuknya. Angka. Jadi kita tuh maunya kalau dia dibaca dari depan ke belakang sama. Atau dia cuma satu gitu ya. Itu dia bilang simetris gitu. Jadi kalau ini dianggap simetris karena 1, 2, 3, 2, 3, 1 kan dibaca depan belakang sama ya. Kalau ini kan enggak gitu. Ini 9 ya udahlah mau gimana lagi bacanya depan belakang pasti 9. Nah, satu problemnya di soal ini yang membuat susah tuh sebenarnya kan secara prinsip ya. Ini kalau kita pakai Python ini lebih gampang sih ngertiin. Tapi karena pakai Java jadi kayak gini Kak. Secara prinsip ya. Misalnya kita punya bilangan ini kan inputnya 5 ya. Berarti dia masukin 5 bilangan. Kalau 1 berarti dia masukin 1 bilangan. Kalau 3 dia masukin. Berarti kan kalau 1, 3, 1 itu berarti kan simetri dong. Kalau 1, 5, 2 nggak simetri. Itu aja kan sebenarnya. Nah, kalau logik berpikirnya gimana?
logik berpikirnya kan gini ya. Misalnya kita punya bilangan, misalnya kita punya 5 bilangan nih gini. 5 bilangan. Cara paling gampang apa? Kita bikin counter ya. Ini kan ada nomornya nih misalnya. Ini kan ada indeksnya 01 kalau pakai array. Ini kan. Jadi kalau saja ada bilangan misalnya 5 nih. Berarti kita bikin looping. Ngecek ini ya ujung kiri sama ujung paling kanan sama enggak gitu. Ini kan 1 sama 1 sama nih. Nah, selama dia masih sama nih, oke nih masih simetri nih gitu. Oke, lanjut ya. Berarti sekarang 0-nya ditambah 1 jadi ke sini. 4-nya dikurang 1 jadi 3. Cek lagi. Di sini sama di sini masih sama nggak? Kalau sama, berarti dia simetri. Nah, terus si 3 ini dikurang 1 jadi 2 kan? Si 1 ditambah 1 jadi 2 kan? Mereka ketemu di sini kan? Nah, kalau mereka udah satu nomor indeks itu ya, atau genap atau ganjil, pokoknya dia ada di tengah, udah nggak peduli ini tengahnya apa, kayak mau 3, mau 9, mau 10, mau berapa, itu udah nggak pengaruh gitu, karena udah pasti simetri. Jadi, maksudnya gimana sih, Kak? Maksudnya gini, misalnya aku punya 2 bilangan, misalnya aku punya genap ya, misalnya 4 bilangan. Nih, itu juga sama kan? Pokoknya kita selalu melakukan perbandingan setengah kali gitu. Jadi misalnya kalau ada 5 bagi 2 berapa? 2 kali kan? Berarti kita perbandingannya 2 kali aja. Ini yang ketiga nggak usah gitu, karena dia pasti di tengah. Nah, kalau 4 itu juga dibagi 2. Jadi sebenarnya bukan bagi 2 sih, div 2 ya. Hasil bagi gitu. Jadi sisanya tuh nggak usah dihitung. Misalnya aku punya 4. Berarti kan dia ngeceknya kan ini sama ini kan. Nggak ada tengahnya gitu. Misalnya ini 9, 3, 3, 9 gitu ya. Ini kan berarti simetri dong gitu. Nah, jadi nanti tuh yang bikin tricky tuh itu. Kita harus bisa bikin kode yang ngecek ekor sama kepalanya geser gitu ya. Si kepala si kepala ditambah, si ekor dikurang gitu. Jadi nanti ketemu di tengah. Itu dulu prinsipnya itu dulu. Ya, itu problem pertama. Problem kedua adalah apa? Problem kedua itu adalah rekursif. Jadi di programming tuh ada yang namanya rekursif. Rekursif ini tuh nyebelin sih sebenarnya, tapi emang harus dibelajari ya. Rekursif tuh apa sih sebenarnya? Dia tuh fungsi yang manggil fungsi. Nah, secara programming itu tuh sangat simple gitu. Jadi kayak manggil fungsi, manggil lagi gitu. Tapi kalau secara komputasi itu tuh nggak ngabisin tempat. Aku ceritain dulu boleh nggak contoh ya? Aku nggak mau pakai contoh ini dulu karena ini memusingkan. Aku mau pakai contoh yang lain dulu. Tunggu. Misalnya gimana ya? Ini nggak usah ada. Oh, gini aja. Nih, contoh. Misalnya kita mau ngitung. Nah, rekursif itu gimana sih? Nggak semua bagus direkursifin karena dia ngabisin memori ya. Tapi emang secara coding jadi kayak gampang, kayak simple gitu. Contoh faktorial nih. Misalnya kita punya bilangan faktorial ya, 5 faktorial gitu. 5 faktorial tuh gimana sih? Kan 5 ya, dikali 4 gitu kan ya. Dikali 3 gitu, dikali gini kan faktorial tuh. Benar nggak? Benar nggak, Kak? Ya kan? Nah, 5 faktorial tuh gini. Kalau kita ngitung manual kan tinggal di looping ya. Maksudnya ya udah kita bikin for gitu ya. For kalau manual nih. Aku bikinnya nggak persis kayak ini ya. Ini pseudocode aja. For i dari 0 misalnya, terus udah gitu i lebih kecil dari itu dari 1 lah ya. Dan lebih kecil sama dengan 5 gitu. Terus ini i ini plus gitu ya. Kok nggak kelihatan ya? Gitu. Terus di sini aku bilang misalnya faktorial sama dengan faktorial. Jangan gitu ya. Ini faktorialnya sama dengan 0 gitu ya. Faktorial dikali i, bener nggak?
Jangan 0 dong, nggak 0 dong. 1 dong. Nah, ini 1. Kalau pokoknya begitu aneh kasih tahu. Kak, apa sih nggak ngerti? Tunggu aku ulang. Ya. Tapi biasanya tuh kalau misalnya itu kan nanti kita bikin method kan, yang satu main, yang satu method itunya buat ngitung Betul. rekursinya. Iya. Tapi Nah, biasanya tuh nggak dibolehin pakai looping sama sekali gitu. betul. Betul. Nggak boleh pakai looping. Iya, Tar. Jadi kan sebenarnya kalau kita pakai looping begini kan. Maksudnya jadi di looping maksudnya ya udah faktorial 1 nih. Terus kan nanti 1 dikali 2 dikali 3. 1 dikali 2 berapa? 2. Oke. Naik kan. Terus sekarang 2 dikali 3 jadi 6. Naik i-nya. 6 dikali 4 jadi berapa? 24. Oke, kali lagi. Itu kan looping gini kan. Nah, kalau faktorial tuh nggak gitu. Kalau faktorial. Aku tunjukin codingnya. Ntar. Nah, kalau misalnya pakai rekursif kan begini. Kalau rekursif kan berarti dia begini kan, nyuruh adiknya gitu loh. Jadi biasanya kalau rekursif tuh dia manggil untuk yang n-nya tuh adiknya atau partnya dia yang lebih kecil. Jadi ini kalau 5 faktorial tuh kayak 5 gitu ya. Si 5 kalau saya 5 faktorial gitu, si 5 ini akan nyuruh adiknya lo hitungin dong 4 faktorial gitu. Nah, si 4 faktorial tuh nyuruh lagi gitu. Dia nyuruh adiknya lagi. Oke, gue mau ngaliin hitungin dong 3 faktorial gitu. Jadi dia manggil fungsi untuk n-1 gitu. Nanti kan si 3 gitu bilang, gue menghitung 2, mau ngaliin dong, hitung dong 2 faktorial. Si 2 gitu juga kan. Gue menghitung 2, hitungin dong 1 faktorial gitu. Oke, 1 misalnya, ini sebenarnya nggak usah sih ya. 1 kali 0 faktorial kan 1 ya, gitu ya. Nah, ini tuh kan sebenarnya kalau dihitung di memori tuh dia ngabisin tempat tuh, karena setiap itu kayak kita manggil orang lain suruh ngerjain kan si adanya suruh ngitung buku tulis lagi gitu. Jadi banyak gitu. Nah, ini kan nanti si yang paling ujung nungguin dulu kan si ade yang ini, oh gue ngitung gue dapet 1 nih. Oke, berarti ini 2 kali 1 gitu kan. Gue 2 kali 1 berarti gue dapet 2. Sekarang ini 2 berarti ini 3 kali 2 nih gitu kan. Oke. Terus ini di sini berarti 4 kali 2, 3 kali 2 berarti ini 4 kali 6 nih gitu kan ya, bener nggak? Dari 24. Ini berarti 5 kali 24 gitu kan ya? Berarti 120. Kebayang nggak? Tapi kelihatan kan maksudnya dia itu memanggil yang jadinya orang tuh biasanya nggak bisa ngebayangin rekursif tuh karena apa sih gimana sih maksudnya gitu. Ya sebenarnya maksudnya gitu. Jadi mereka tuh si ini tuh nungguin sampai yang ini selesai ngitung dan itu berantai. Jadi nanti udah beres memorinya dibuang, ini dibuang, ini dibuang, baru nanti ini dicetak gitu ya. Tapi kan ini ngabisin memori. Nah, oke, sekarang bener sih tadi kan kakak bilang gitu ya. Itu nanti ada metodenya. Terus nanti kita panggil nggak boleh pakai itu. Aku udah siapin nih. Contoh yang si rekursif nih. Nah, liatin. Ya kan berarti kan kalau main kan biasa ya. Si kelas mainnya kita pakai scanner kan mau ada input kan. Terus kita masukin bilangan gitu ya misalnya. Terus kalau misalnya kita masukin negatif, ini sebenarnya catching error aja ya. Kalau misalnya dibalik dia nggak kalau negatif nggak mau gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak negatif, ya udah dia ngitung faktorial kan. Ah, nggak ada looping kan ini. Dia manggil fungsi. Di sini nggak ada looping. Terus berarti apa? Rekursifnya di mana? Rekursifnya kan di sini ya. Ini nih. Benar nggak? Itu tuh rekursif. Jadi ini tuh hanya ngecek ya misalnya kalau faktorialnya 0 atau faktorial 1 itu hasilnya 1. Karena 0 faktorial itu sama dengan 1, 1 faktorial adalah 1. Oke, oke. Ya. Sebenarnya sih kalau 0 aja sih cukup 1 ini atau nya nggak usah sih N1 tuh sebenarnya masuk ke sini juga. Nah, berarti kan ini jadi kan ini ya misalnya oke ya dia bilang, "Oke, gue masukin angka 5 nih. Gue manggil faktorial N." Nah, si 5 ini kan masuk nih ke sini. Nah, yang susu tuh nanti kita transformasi yang itu ke dalam faktorial. Makanya aku pelan-pelan dulu. Ini. Ini kan berarti nanti masuk ke sini kan? Betul nggak? Nah, si N ini, itu nanti kan manggil, ini misalnya 5 nih. Nanti 5 manggil faktorial 4.
4 manggil faktorial 3. Ya gitu kan seterusnya. Nah, itu kayak gitu, rekursif tuh gitu. Oke? Tapi distrukturkannya gitu ya. Sama misalnya kita mau ngitung pangkat juga gitu kan. Misalnya 2 pangkat 5 gitu kan ya. 2 pangkat 5 kan berarti oh gue 2 dikali 2 pangkat 4. Nah, dia nyuruh lagi nih. Oh, gue tuh 2 dikali 2 pangkat 3 gitu. Bener nggak? Ini dia ngasih lagi nih. 2, oh gue 2 kali, dan seterusnya kan. Itu kan, ya maksudnya gini. Kasus-kasus yang bisa di rekursif tuh harus yang serupa gitu. Cuman dengan pangkat atau iterasi yang lebih kecil gitu. Contoh lagi apa? Misalnya gini. Fibonacci. Fibonacci kan gini kan. Ini satu, ini dari 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. Ya kan? 3 tambah 2, 5 gitu kan ya. Ini kan 5, 8. Ini bisa rekursif kan? Jadi nanti si bilangan ke N ini, misalnya nih N ya. Dia akan, N itu adalah gitu ya. Fibonacci N-1 ditambah fungsi Fibonacci N-2 gitu kan. Itu rekursif kan? Enggak, setuju gak? Nah, rekursif tuh yang kayak gitu. Oke. Sampai sini oke ya. Kalau kasus yang kita kan berarti kan kita harus mikirin. Tadi kan kita mau ngitung. Dia ujung sama ujung kan. Ini kayak gini kan. Nih, misalnya kita punya bilangan 5 nih. Berarti kita harus ngerekursifnya gimana? Berarti kita harus ngerekursif ini gerak ke sini, ini gerak ke sini kan. Jadi dia akan selalu ngecek sampai mentok di tengah kan. Jadi lu ini sama nggak? Kalau sama coba cek yang ini gitu. Pokoknya jadi saling atau manggil gitu ya. Berarti kan jadi ini kan ada beberapa ada looping yang harus dilihat kan. Oke, sampai sini oke ya prinsipnya. Nah, aku udah buatin contoh yang kalau misalnya kita di looping. Soalnya dulu aku belajar rekursif tuh gak ngerti harus di looping dulu. Jadi kalau ngejelasin juga oh gue harus gak jelasnya kayak dulu gak ngerti-ngerti itu karena apa sih gue gak ngerti nih kenapa gitu ya. Misalnya kita pakai array kan kayak gini kan. Ini kan kita masukin satu-satu kan. Benar nggak? Dimasukin satu-satu. Nah, kan kalau pakai looping, ingat nggak yang aku bilang? Berarti kan kita harus ngedeketin dari kanan sama kiri kan. Tapi kan kita harus tahu panjangnya dulu kan. Berarti kita harus tahu panjang array-nya berapa. Terus ingat nggak yang aku bilang? Dibandinginnya cuma setengahnya kan. Kalau saya ada 10 atau 12, ya 6 kali aja kan. Udah sekali ngebandingin kan ujung kanan, ujung kiri, ujung kanan, ujung kiri kan. Nggak semua. Berarti loopingnya cuma N/2. Make sense nggak? Ah, terus ini nih agak nge-bypass sih, tapi ini bisa lebih. Bentar ya. Jadi kalau gini, nah kalau ini tuh gini, dia pakai flag. Ini sebenarnya bisa juga pakai else, tapi ini lebih ringkas. Jadi dia gini, misalnya gini, kita ngecek dia si I-nya kan 0 ya. Terus ini kan paling kanan, itu jumlahnya berapa? Misalnya kita punya nih 5 kan. Tapi kan kalau 5 paling kanannya bukan 5 kan. Harus diminusin 1 kan, bener nggak? Nah, tapi dia diminusin 0 juga karena nanti pokoknya yang kiri ditambah I, yang kanan dikurang I gitu. Oh enggak, yang kiri adalah I, yang kanan adalah dikurang I, kebayang nggak? Jadi jadi dia ngecek gini kan. Ini ngecek kanan sama kiri ujung. Tapi pada saat misalnya tiba-tiba nih, ya aku punya 1, 2, 3, 4, 5. Kan dia ngecek dulu 0 sama 4 kan. Indeksnya kan ini 1, 2, 3 gitu ya. Gitu ya. Oke. Pada saat I-nya 0, kita ngecek yang ini kan. Sama, ini panjangnya 5 kan. 5 dikurang 1, 4 kan. 4 dikurang 0, 4 kan. Ini kita bandingin. Nah, pada saat dicocokin nggak sama, nah ini nggak sama,
ya udah return false. Tuh. Nah, si return false ini kan akan bilang, oh berarti ini udah jelas kagak simetri, orang nggak sama ujung-ujungnya gitu. Jadi nggak usah semua dibandingin, kalau misalnya udah ada yang nggak sama, udah aja selesai gitu. Kalau misalnya panjangnya 100 ya udah gitu, nggak usah semua dicoba. Nah ini di returnnya tuh defaultnya true. Jadi kalau misalnya di sini aman, dia akan default true. Jadi artinya apa? Kalau dia tidak pernah mereturn false, ya berarti dia tuh aman, berarti dia adalah simetri. Jadi dia selalu nge-return true. Gitu ya. Oke ya. Ini kan secara logik ya. Maksudnya secara looping ya. Nah, sekarang kita coba pakai si rekursif. Nih, rekursif. Nah, kalau rekursif berarti tuh kita jadinya nih kan ini sama ya, scannernya sama nih. Ya, ini kan baca scanner biasa ya. Nah, kita bikin fungsi kan simetris atau enggak. Kita masukin array-nya. Nah, terus kita harus bilang nih start sama stop-nya. Kenapa harus bilang start sama stop? Karena dia nanti manggil adanya gitu. Si simetri itu nanti manggil 1 sama n-2, 2 sama n-3, 3 sama n gitu loh, kebayang nggak? Nah, kan di sini jadi bentuknya beda nih. Jadi sebenarnya menurut aku sih memang bikin pusing sih. Tapi dia sangat ini sih, maksudnya sangat common ya di algoritma gitu tuh karena logik gitu. Secara kita berpikir aja gitu. Nah, berarti kan artinya kalau pada saat kita melakukan rekursif, itu tuh kita harus selalu punya parameter input yang bisa di adjust gitu. Karena dia memanggil dirinya sendiri gitu. Jadi kayak tadi misalnya Fibonacci, lo Fibonacci siapa ya? Adik gue, dua di belakang gue gitu, 2 di depan gue gitu, atau gimana gitu. Pokoknya mengacu pada posisi atau bilangan tertentu lah gitu. Nah, ini kan berarti harus kita bilang ya array-nya apa, kiri sama kanannya apa, bener nggak? Sampai sini oke nggak? Nah, terus kita taunya, yang tadi aku bilang, kita taunya berhenti kapan? Pada saat si kiri ya, si tengah itu, si pointer yang tengah sama yang kanan tuh udah ketemu kan? Mereka kan geser-geser terus kan, gini kan? Nah, kalau misalnya mereka udah sama, ketemu di tengah gitu, atau udah kelewat gitu ya, bablas gitu, misalnya begini nih, cuman berempat. Terus kan ini ke sini kan gitu ya. Ini ke sini kan. Terus udah gitu, mesti aku bedain warnanya. Terus ini ke sini kan? Hah, ini udah lebih besar daripada ini ke sini. Oh, sekarang left-nya jadi lebih gede daripada right-nya kan? Nah, kalau udah kayak gitu, jadi antara mereka sama atau si left-nya udah ngebablasin yang right, karena right-nya makin kiri, left-nya makin kanan. Nah, kalau itu sudah terjadi, berarti dia simetri nih, gitu. Berarti simetri. Tapi dia tidak akan simetri kalau di perjalanan pada saat dia ngecek si kiri sama si kanan tuh nggak sama gitu. Sampai sini oke nggak? Make sense kan? Make sense kan? Nah, makanya lihatlah di sini adalah bagian dari rekursifnya. Kiri ditambah, kanan dikurang, ya kan? Tapi kan secara kalau misalnya kalau pendekatan kan kayaknya looping lebih mudah sih ya. Tapi kadang-kadang ya maksudnya iya juga ya. Maksudnya kalau pakai rekursif kita jadi enak gitu, tinggal bilang ya udah pokoknya lu kiri ke kanan, kanan ke kiri. Berhentinya kalau udah tabrakan di tengah gitu. Nah, kalau di perjalanan itu tiba-tiba ada yang nggak sama, langsung false aja gitu. Nah, berarti ini kelihatan nggak? Jadi kan ini kan sebenarnya pas saat di sini kan ini satu rekursif kan. Nah, dia manggil yang ini kan. Dia manggil yang ini juga kan gitu kan. Nah, nanti kalau di situ aja udah problem, misalnya di sini udah nggak sama gitu, dia ya udah langsung return false aja gitu. Jadi nggak usah meriksa semua. Begitu ketemu ada yang error, ya udah error gitu. Salah aja gitu. Oke. Nah, ini kalau kita tes ya.
Terus ya kita coba ya. Coba. Apa nih? Java yang mana ya? Simetris. Gitu ya. Misalnya aku masukin berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan, salah. Sorry, salah. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kan berarti nggak simetri kan? Kalau saya aku masukin misalnya bilangannya 3. 1, 9, 1. Simetri kan? Oke. Kalau misalnya aku masukin 4, terus aku masukin 1, 1, 1, 1. Simetri kan? Gitu ya. Aman nggak? Pusing nggak, Kak? Nah, sebenarnya aku kalau boleh kasih tahu, kan dipakai Java ya. Kita tuh dalam kehidupan ya kan kakak informatika ya, aku elektro. Tapi elektro juga harus bisa coding, belajarnya kayak informatika tuh kayak mau gila. Aku tuh belajar kuliah dari Java tuh dari kuliah berapa tahun ya? Itu tuh gila lah. Tapi emang harus belajar gitu, programmer mah harus bisa Java mau nggak mau, karena dipakai di mana-mana kan. Tapi begitu ketemu Python, langsung gampang banget ya coding gitu. Percaya deh, nanti ya one day kalau kakak belajar Python, ingetin kata aku. Oh ya pantesannya mau mati belajar Java gitu. Karena emang susah gitu. Jadi kalau kakak ngerasa, ini kenapa sih susah banget? Emang susah. Jadi programmingnya menurut aku harusnya belajar itu Python dulu deh gitu, Python gitu ya sampai oke lah gitu. Nanti pada saatnya emang harus berat itu emang programmer tuh harus bisa Java. Nah, emang Java tuh kenapa coba pusing? Karena kan setiap Java harus kelas ya. Kita kan harus bikin kelas nih kayak nih, kelas simetris rekursif kan. Terus kita harus import ya library oke lah. Tapi kan kita harus bikin main static bla bla ya. Kalau di bahasa lain tuh nggak serumit ini. Tapi Java tuh karena dia strongly type terus sangat sangat apa ya? Disiplin gitulah gitu. Kalau di orang mah tentara lah gitu kali ya. Dia sangat rapi gitu. Jadi iya gini bentuknya. Terus kan sebenarnya kalau misalnya kita nanti ngomongin OOP ini tuh ada problem lagi nih harus diomongin ya kayak public static args ini tuh kenapa? Kenapa? Itu tuh harus dijelasin, harus dibahas lagi kan. Nah, padahal kalau pakai Python nggak kayak gitu. Aman nggak Kak kayak gini? Clear nggak? Oke, tapi aku mau nanya, soalnya kan aku juga udah coba-coba ngerjain yang itu. Ah, Tapi buat base case-nya tuh aku bikinnya kalau array-nya yang A itu length-nya tuh sama dengan 1. cobain. 1 ya, bisa nggak ya aku 1 ya? 1 ya misalnya, coba ya. Misalnya 1 ya, saya 9. Iyalah, kalau 1 pasti iya ya. Kayak itu di itunya kan di metode yang booleannya kan. Jadi aku bikin em, kalau misalnya panjang array-nya itu tuh udah sama sama 1, berarti ya udah true gitu, tinggal satu lagi diceknya Oh, gitu. pinter. Bisa juga. Tapi di sini kan, di metode ini kan. Iya. Berarti maksudnya bisa aja misalnya di sini tambah, ya udah aja langsung return aja ya. Tapi rekursifnya gimana? Nggak usah ya? Bisa. em, Tapi jalan nggak, Kak? Kalau mau di jalan sih, cuman kadang tuh kan suka nggak kepikiran kalau misalnya tuh left tuh harus lebih besar daripada right. Kadang tuh aku suka nggak kepikiran kayak gitu gitu. Nah, iya sih emang. Makanya approach orang tuh beda-beda. Karena nggak harus gitu. Bisa aja di cara lain. Cuman kalau aku selalu mikirnya gitu. Gue maunya, gue maunya kepala sama ekor tuh gue sisurin satu-satu. Sebenarnya ada cara lain lagi sih. Misalnya apa ya? Oh, ada lagi yang gini. Em, caranya nggak gitu. Jadi kan itu misalnya sama di print terus di compare, kebayang nggak Kak? Jadi kan ada juga yang gitu, misalnya gini ya, kita punya kayak gini, itu juga bisa loh. Tapi nggak tahu ya, kalau itu jadinya nggak rekursif deh. Saya kita punya 5 nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, sorry, misalnya angkanya gitu ya. Terus kita print nih, kebalik 5, 4.
3, 2, 1. Terus di-compare sama kagak. Kalau nggak sama berarti kagak simetri. Bisa gitu kan. Jadi misalnya ini 1, 2, 2, 1. Di print dari belakang 1, 2, 2, 1 lagi kan. Terus dicek, sama nggak gitu. Berarti kan simetri. Bisa gitu juga kan mikirnya. Boleh kan kayak gitu. Cuman yang bikin aku kesel tuh sebenarnya, Iya, bisa sih. ya kan? Cuman yang bikin gara-gara tuh rekursif. Ini soalnya emang hebat sih. Soalnya emang bagus gitu. Dia emang kemana soalnya? Ini ya. Eh, dia emang pinter, maksudnya emang bener gitu. Maksudnya ya emang bikin pusing. Maksudnya ya rekursif itu kan berarti kita harus mengkonstruksi pemikiran kita supaya itu bisa di looping kanan kiri. Tapi kalau kakak ngambilnya satu itu simetri, udah. Cuman yang kanan kiri itu memang, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya Kak. Tapi itu jadi worst case. Bisa-bisa. Aku pernah ya dulu bikin, misalnya nih nggak ada ya, misalnya nih nggak ada. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, harusnya. Cuman jadi buang-buang tenaga gitu. Kebayang nggak? Kan jadi kayak gila ya. Maksudnya misal ya, kalau cuma 5 mah biarin aja sih, nggak kerasa. Tapi kan misalnya gini ya, contoh ya, misalnya kakak bikin kayak gitu, nggak usah dicek tengahnya gitu ya. Tapi itu harusnya nggak apa-apa sih. Misalnya nih, ini dia ke sini kan, dia ke sini. Terus udah gitu yang kanan ke sini kan, yang kanan ngegerak ke sini kan. Terus ya udah, kan biasanya kita stop tuh. Ya udah lu kalau udah bareng nih, eh counter kanan sama counter kiri udah sama nih. Udahan dong gitu kan, udah di tengah. Kagak, gue mau lanjut gitu misalnya. Ya udah, si ini mau ke sana gitu. Dia bablas ke situ, yang kuning juga bablas. Nggak apa-apa juga kan, nggak akan kacau. Cuman jadi 2 kali gitu. Jadi ini tuh udah di-compare. Ini udah di-compare. Terus di-compare lagi gitu nih, tengah lewat, terus di-compare lagi. Kebayang nggak sih? Jadi 2 kali compare. Which is okay gitu. Cuman jadinya maksudnya nanti kalau misalnya angkanya ada 5.000, itu pasti hitung kompleksitasnya tuh jadi banyak gitu. Karena lo ngapain sih kayak gitu gitu. Kan tadi udah di-compare. Iya, gue males ngitung tengahnya soalnya. Nah itu bisa gitu. Jadi nanti tuh kalau misalnya ada coding yang direfaktor gitu ya. Refaktor dong, emang coding lo udah paling efisien gitu. Nih contoh Kak, aku punya contoh. Tapi aku selalu melakukannya itu dengan bodoh sih. Tapi ya contoh ya, misalnya gini, misalnya kita mau cari bilangan prima nih. Ya, bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima itu kan aku mau bilang ya, 17 ya. 17 prima atau enggak? Kita taunya dia prima atau enggak adalah apa? Kalau dia cuman bisa dibagi sama dia sama satu kan, bener nggak? Berarti kan kita kan kalau mau ngecek dia prima atau enggak kan dicoba ya. 17 dibagi satu bisa, oke. Dibagi dua nggak bisa. Dibagi tiga nggak bisa. Dibagi empat nggak bisa. Dibagi 5 dan seterusnya kan sampai 16 kali kan, sampai 17 kali. Berhasil nggak algoritmanya? Berhasil, cuman kan agak-agak agak buang waktu gitu karena kita ngapain gitu ya, misalnya 17 nih dibagi sama 2. Kalau dia udah nggak habis dibagi 2 pasti nggak habis dibagi 4 lah gitu. Kan kelipatannya 2. Jadi kalau udah kelipatan yang muncul di ujung, semua kelipatannya 2, 4, 8, 6, 8 tuh udah nggak usah dipakai ngebagi dia lagi gitu. Karena udah pasti nggak bisa gitu. Ya nggak sih? Dia nggak bisa dibagi 3. Ya udah kelipatan 3 nggak usah gitu. 6, 9 itu nggak usah gitu. Itu tuh bisa direfaktor lagi. Nah contoh kayak gitu loh. Nah ini juga gitu. Jadi kalau saya kakak misalnya, gue nggak kepikir deh. Sebenarnya tapi jalan kok yang gue gitu. Gak apa-apa juga gitu. Bisa aja. Ada yang aneh lagi nggak? Ada yang bingung lagi nggak? Ini aku coba bikin sesimpel mungkin sih. Tapi aku juga pikirnya botak sih. Ini soalnya kan, ini kan kita manggilnya gini ya. Nah, terus dia kan manggilnya boolean, berarti true sama false kan. Pokoknya kalau true dia ngeprint yes, kalau false, kalau enggak dia tidak kan. Nah, dia masukin, berarti kan nanti kan si nol, nanti kan di dalam sini dia manggil A1 sama A N-2, A2 sama N-3 gitu gitu gitu. Apalagi Kak, ada lagi nggak? Ayo, atau misalnya mau di-share code-nya boleh. Mau dibenerin atau misalnya kakak mau pakai yang aku boleh. Atau mau di-combine juga boleh. Nah, kalau misalnya ya, oke lah ya sambil misalnya belum. Aku mau coba yang ke ini ya. Tapi tadi yang di ini belum aku bongkar sih. Tapi ini kagok kayak satu lagi ya.
Aku udah lihat sih tapi yang di screenshot yang tadi soal-soal. Sekarang ini deh ya. Nih ya. Ini tuh agak tricky ya. Ini tuh nyebelinnya kayak gitu juga, cuman ini tuh harus rekursif lagi. Terus ini tuh dia maksa harus ada titik potong kan, di mana kita harus kompleksitasnya no M. Oke, nggak usah mikir itu dulu kalau ujian mah asal jalan dulu programnya. Ini kan misalnya kayak ini ya, ada 5 angka. Terus gimana caranya kita ngebagi dia supaya jumlahnya sama kan? Berarti kan kita harus ngejumlahin mereka dari kanan sama kiri sampai jumlahnya sama. Kalau sama berarti bisa, kalau nggak sama berarti nggak bisa kan. Tapi prinsipnya sama yang tadi mirip kan, bener nggak? Astagfirullah, ini emang pusing banget deh. Tapi kayak ini kan 5 itu kan misalnya 2 tambah 2 4. Ini 2 tambah 3 5. Ini tambah 1 5 ya. Berarti bisa dipotong di sini gitu ya. Ini juga bisa ya, 2 tambah 2 ini kalau kita mah gini aja bisa ya. Tapi ini kan nggak bisa ya karena ini 4. 4 tambah ini 6 udah nggak bisa gitu. Oke. Aku coba mikir ya logiknya berarti kan kalau gitu yang trik itu pertama eh kita melihat bisa seimbang atau enggak dari kanan sama kiri. Cuma problemnya adalah seberapa banyak kita bergerak dari kanan, seberapa banyak bergerak dari kiri. Kan kayak gila banget gitu ya. Maksudnya berarti kan sebenarnya ya, kasarnya kita nyobain gitu. Misalnya, oke gue nyobain kasarnya ya, ini pemikiran gampangnya. Coba kalau ini sama ini dijumlahin, sama nggak? Oke, kalau itu nggak bisa, coba ini sama ini gitu. Gitu. Oke, kalau itu nggak bisa, gitu ya. Berarti ini, kebayang nggak Kak, kayak gini mikirnya gitu. Kalau aku mikirnya gitu. Jadi, ini kan ada 5 ya. Aku ngebikirnya gini, coba jumlahin satu bilangan di kiri sama 4 bilangan, kalau misalnya ada 5 ya, satu bilangan di kiri sama 4 bilangan di kanan sama dengan nggak gitu. Kalau nggak, 2 sama 3 bilangan di kanan sama dengan nggak. Kalau 3, gitu aja gitu kayak, ini gini. Terus ini 2 sama indeks ya ini ya. Gitu. Ini 4 tuh. Jadi ada 4 kemungkinan kan, misalnya satu bilangan kiri sama 4 bilangan kanan sama nggak? 2 bilangan kiri sama 3 kanan sama nggak? 3 sama 2 sama nggak? 4 sama 1 sama nggak gitu. Kalau dari semua ini nggak, berarti nggak sama gitu. Kebayang nggak? Cuma nih jadi susah gitu. Ini kompleksitasnya berarti kan kalau saya ada 5 berarti kan di compare 4 kali ya. Ya masih N juga sih sebenarnya. Tapi ya kira-kira kalau aku prinsipnya gitu. Jadi kayak misalnya ini ya, ini dijumlahin sama ini enggak dong gitu kan ya. Terus oke, kalau gitu ini dijumlahin sama ini sama enggak dong. Gitu aja terus sampai geser. Kalau udah ada sama udah selesai tuh. Nah, good newsnya adalah pada saat ketemu di sini udah nggak usah gitu, nggak usah dilanjutin lagi gitu. Cuman kan berarti dia maunya rekursif. Berarti rekursif gimana tuh Kak? Berarti kan kita kanan kiri ya, ya kayak tadi lagi kan. Jadi ini sama ini tuh dikerjain gitu. Yang satu menambah anggota di kiri, yang satu menambah anggota di kanan. Jadi rekursif gitu. Tapi si variabel yang berubahnya tuh jumlah elemen kanan kirinya. So kan oke ya, aku coba ya logik aku gitulah ya. Tapi nggak tahu kalau kakak punya logik lebih bagus mah biarin aja gitu. Aku coba bikin begini. Ini kan sama ya, pakai boleh di split atau enggak. Ini input biasa kan. Nah, yang kita lihat kan berarti ini ya. Nah, berarti kan liatin. Satu array-nya. Ini indeksnya, karena kan kita ngegerakin indeks. Sama hasil penjumlahan sebelah kiri. Karena kan sebelah kanannya. Terus sama totalnya gitu. Sebenarnya bisa juga, misalnya jumlah kanan sama jumlah kiri juga boleh, terserah gitu. Oh my God. Nah, terus kan ini kalau misalnya
indeks sama array ini artinya apa? Kalau dia udah ketemu tengah, berarti udah nggak usah ngapa-ngapain lagi ya. Maksudnya ya udah, berarti udah nggak bisa dibagi lagi itu. Jadi kalau udah sampai elemen terakhir, udah nggak bisa. Elemen terakhir itu artinya dia udah sampai ke paling indeksnya tuh udah paling kanan gitu. Oke nggak? Jadi kayak tadi aku bilang 1 sama 4, 2 sama 3, 3 sama 2, 4 sama 1. Udah kan itu udah. Ya udah mau gimana lagi? 5 sama 0. Udah kan? Udah paling ujung berarti. Oke. Nah, sekarang kan berarti nih kan ya. Aku kan logiknya. Jadi left sum itu penjumlahan bilangan yang di kiri. Ya kan? Oke. Dia ngambil indeks dari 0 kan. Yang kanan itu adalah total. Bisa juga gitu sih pendekatannya. Jadi total dikurang ini. Jadi kita totalin dulu. Kalau gitu juga bisa. Atau pakai kanan kiri juga bisa. Jadi kan kalau kayak gini ya. Sip. Gimana ya? Agak-agak berubah-berubah. Taruh. Kayak gini ya. Nah. Sebenarnya kan ini kita bisa jumlahin dulu nih. Misalnya. Iya sih bisa gitu juga ya. Bisa gitu juga ya. Ini kalau kita totalin berapa? 10 kan? Oh, atau gini aja ya. Atau bisa lebih gampang lagi nggak sih? Kalau dia ganjil nggak bisa dibagi, udah aja gitu ya. Kenapa sih susah-susah? Tapi nggak boleh harus rekursif ya. Iya nggak sih? Kan kalau misalnya genap ya udah pasti bisa dibagi 2. Tapi kalau ganjil ya nggak akan bisa lah. Ya, bener nggak? Kayak misalnya ini. Iya, kok aku nggak mikir gitu ya? Bentar, sabar. Misalnya, nih. Ini berapa? 10 kan totalnya. Berarti bisa dong. Oh, tapi nggak bisa juga deh, nggak bisa. Kalau urutan bilangan yang nggak sejajar nggak bisa. Nggak bisa dari karena nggak bisa ganjil genap, nggak bisa. Ya udah, berarti emang harus kayak gitu. Nah, kan kita bisa ngitung total nih. Oke. Nah, total itu kan bisa kita ngejumlahin. Nah, bisa 2 pendekatan nih Kak. Terserah Kakak punya pemikiran lain. Kita tuh bisa begini kan. Kita kan bergerak dari kiri ke kanan kan. Ini kan right, ini left kan. Oke. Si left ini kan ngitung dari indeks kiri, right ini dari indeks kanan. Kalau aku kan tadi lebih suka mikirnya ini, terus makin lama makin geser, si R-nya besar, menggeser gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa, misalnya kita tahu left-nya tuh jumlahnya berapa. Terus right-nya itu adalah total dikurang left, itu juga bisa gitu. Which is yang ini sih yang aku implement akhirnya ini gitu. Jadi sebenarnya bebas ya. Dan itu dua-duanya bisa sih pakai rekursif. Tapi pengen aku rewrite juga ya, bener juga ya. Bisa gitu juga ya. Udah ya, berarti kan si right sum ini either ya. Ini tuh bisa bikin right sum itu sama dengan right sum atau right sum plus sama dengan array length min 1. Kebayang nggak Kak? Jadi tapi kalau gitu, oh pantesan nggak aku pakai. Soalnya kalau kayak gitu kan berarti cuma sepotong ini aja ya. Oh enggak, harusnya right sum itu adalah tapi dia harus di looping dulu. Ya mendingan total sih. Ya udah bener-bener gini. Right sum ribet-ribet kalau gitu. Jadi ya udah kita udah tahu left sum. Berarti total sum itu kan tahu. Kita kurangin. Jadi kalau ini sama berarti true. Udah. Iya, lebih gampang gini. Nah, berarti can split itu mecahnya gimana? Indeksnya tinggal digeser. Udah. Iya gitu, udah bener-bener. Ya, bener gitu. Gitu Kak. Jadi si left sum ini kan jadi dia tuh selalu ngomper ya. Kayak misalnya apa? Contoh ya, misalnya gini. 1, 1, 1, 1, 2, 2 gitu ya. Ini bisa dibagi nggak sih? Gini kan, ini bagi gini kan. Jadinya kan, kalau kayak gini. Nah, itu kita taunya gimana? Ya dari pertama kan, misalnya ini totalnya berarti berapa? 8 kan. Berarti kan pada saat yang pertama, dia manggil indeks ini kan. Posisi di sini ya. Indeks pertama itu kan berarti yang ini. Nah, indeks kedua kan dia ngejumlahin 2 ini kan, kebayang nggak? Terus dia manggil dulu, jumlah yang segini berapa? Jumlah yang segini berapa? Sambil selalu ngitung total dikurang si jumlah yang tadi rekursif itu gitu.
which is R ini kan. Nah, pada saat R sama left-nya sama, ini sama, maka dia true. Tapi kalau enggak, ya berarti dia false gitu. Kalau sampai ujung tidak terjadi true, berarti ya udah dia false. Kebayang nggak? Jadi dia ngitung ya sampai R-nya berapa nih. Nah, si R itu kan sebenarnya dari total nih kayak 8 dikurang 4. Ini kan totalnya udah 4 nih. Sini totalnya udah 4. Hah, 8 dikurang 4, 4 nih gitu. Oh, udah sama nih. Oh, berarti di indeks itu dia bisa dibagi. Oke, berarti itu gitu. Gitu loh, Kak. Oke nggak? Kira-kira. Aman nggak? Untuk yang ini aman nggak? Kalau misalnya yang ini aman, aku coba cover yang kakak kirim yang tadi. Eh, nanti ini kita kan bisa balik lagi sih kalau kalau kapan mau dibahas lagi boleh. Tapi intinya rekursifnya gitulah prinsipnya gitu ya. Jadi dia memanggil fungsi untuk indeks yang berbeda, jumlah yang berbeda, atau magnitude skala yang berbeda gitu. Tapi ini gini. Gitu. Oke. Ntar ya. Aku mau ngintip dulu yang ini. Kalau kakak ada langsung aja. Ntar aku mau ke sini. Yang ini ya. Ini soalnya kalau aku bisa explain secara umum lebih enak nih. Yang mana dulu? Yang ini ya. Tuh kan. Nah, kalau Nah, kalau ini gampang sih sebenarnya. Ini mod kan? Mod itu apa coba? Mod itu kan tunggu, tenang. Misalnya 13, 17, 57. Oke, ini lebih susah tahu. Ini lebih susah tahu. Tapi ntar dulu ini kenapa? Dan dia pakai DV Hellman loh. Tunggu dulu. Kita ngitung AA kali mod C ya. Iya, yang ngerti. Ini lebih susah karena kalau di kriptografi lebih susah ya. Nah, oke. Ntar dulu. Iya, ini tuh susah ya karena ini kan kalau pertukaran kunci itu sebenarnya gini ya. Kita tuh harus tahu ya gimana caranya kalau di modkan C dia hasilnya bisa segitu. Kita tuh harus mangkatin berapa sama berapa biar di mod C tuh jadi segitu tuh kayak misalnya kalau dibalik jadi susah gitu. Ini kan misalnya kita ngitung ya 3/5 mod 7 tuh sama dengan 5. Tinggal dihitung aja kan 3/5 terus dibagi 7 sisanya berapa gitu. Mod tuh sisa kan? Ya. Nah, kalau gini susah dong. Oke, berarti kan harus kita kecil-kecilin kan. Nah, rekursifnya udah dia bilang nih. Nanti kita bisa bikin sih. Tapi ini kita bahas cepet dulu aja kali ya. Berarti kan kalau misalnya kita ngitung 13 ini kan berarti kayak tadi kan. Ini kan sebenarnya jadi gampang banget, Bisa lah, bisa. Tapi aku masih di kepala dulu ya, Kak. Belum aku codingin ya. Karena nggak sempet kayaknya. Jadi artinya apa, Kak? Ini tuh kita bikin fungsi ya. Buat ngitung ini. Oh, oke. Ini tuh contoh rekursif yang berguna nih. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya dia ngitung sekaligus gede kan nggak mungkin. Lagian representasi integernya kagak cukup kan. Representasi integer komputer berapa sih? 2 miliar gitu kalau nggak salah. Nggak cukup. Jadi harus dikasih kayak tadi misalnya, aduh otak gue nggak cukup nih ngitung 5 faktorial, hitungin dong 4 faktorial gitu kan sampai ke yang paling gampang gitu ya. Ini juga gitu. Berarti kan nanti si ini kan nanti di bawahnya manggil lagi ini 15, ya kan? Ini tuh ini tuh ini tuh bakal manggil ini mod. Jadi yang berkurang tuh tinggal ininya loh di codingnya. Ini tinggal dikali lagi ini segini sama ini segini kan. Mod 57 gitu. Jadi dikecilin lagi. Nah, nanti si ini manggil 13 pangkat 14. Terus aja sampai 13 pangkat 1 mod 5
Ya kan? Gini dikali gampang atuh gitu kan. Mod 5, bener nggak? Mod 57. Aku gini sih. Ya, 57. Kan ya? Ini semua dikali mod 57 gitu kan. Ini bisa dapat 22 ya harusnya. Nanti kita cobalah, Kak. Aku coba deh nanti. Berarti kan ini gampang ya. 13 mod 57 berapa? 13 mod 57 13 bukan? 13 Iya. ya? Aku udah 13 kali 13 berapa? 169. 169 mod 57 berapa, Kak? Segitu. Terus masukin dah ke yang satunya lagi. Terus kan gitu aja kan, berembet. Bisa nih, bisa. Oke, this is not hard ya. Cuman mesti di coding. Codingnya mirip yang tadi. Oke, this is not. Pokoknya kan asal kita udah tahu, oh rekursifnya di sebelah situ. Berarti di fungsinya nanti kakak tinggal, ya udah kayak tadi kan faktorial n-1 kan. Kalau ini berarti misalnya Devi Hellman pangkat -1 gitu. Oke, itu bisa aku ngerti. Itu bisa. Hintnya itu ya. Yang ini, nah ini juga nggak susah nih sebenarnya. Bagus-bagus. Soalnya, nih ya yang ini. Nih ya. Ini kan kita, kalau kataku sih logik ya. Kalau misalnya kita punya, kita pakai rekursif nih. Mau ngecek banyaknya bilangan satu bilangan kan. Sebanyak berapa? Misalnya kayak gini. Ini ada 1, ini ada 1, ada 2. Kompleksitas program. Wih, liatin. Kalau 2 pangkat N berarti ini apa? Lihat Kak, dari sini kelihatan nggak polanya? Ini tuh kalau kita ngerjainnya nggak pakai rekursif nih. Kalau nggak pakai rekursif tuh jadi logaritmik ya. Jadi 2 pangkat ya. Karena kita harus nyari 01-nya kan. Makanya 2 tuh karena bilangannya biner Kak. Pokoknya intinya gini. Kalau kita melibatkan biner, nah ini jadi ada pangkat 2-nya. Nah, ini 70 poin. Jadi kalau cara satu katanya kita hitung satu-satu pakai looping. Kebayang nggak? Jadi oke, di setiap indeks itu kita lihat, oh ini angka 1, ini bukan. Terus kalau angka 1 counternya ditambah gitu. Nah itu tuh ini 70 poin. Sadis ya? Nah kalau misalnya mau ON, nah itu caranya kata dia gini. Menyalin bilangan dengan N pangkat 3 2 kali. Yang pertama dikasih 0, yang kedua dikasih 1, pada saat diketahui, oh, ngerti. Astaga, ini, oh ya bener ya, ini, wow sadis. Nah cara kedua, ini tuh lebih gampang kan? Ini kayak yang aku bilang, bilangan prima kan, ini lebih gampang ya. Maksudnya ya udah aja gitu dihitung satu-satu. Ada berapa angka, ya gue hitungin satu-satu. Nah kalau yang ini tuh lebih susah. Nih karena apa? Karena N sama dengan 4 itu bisa dengan menyalin N2. N yang 3 bit 2 kali dikasih 0 di depannya. Kebayang nggak Kak? Jadi gini, ini kan si N4. 4 bit itu adalah 3 bit yang dikasih bit 0 di depannya sama bit 1 di depannya gitu. Kebayang nggak logiknya? Cuman ini aku belum ngerti rekursif ya Kak. Aku juga ngeloading dulu nih. Jadi gini, kan kita punya 4 bit. Anggap 4 bit ya, bisa 18 bit, bisa berapa. Cuman 4 bit itu adalah 3 bit. 3 bit. 3 bit yang, oh aku tahu rekursifnya Kak. Aku tahu. Jadi 4 bit itu adalah 3 bit yang separohnya dikasih depannya 1, separohnya dikasih depannya 0. Jadi kalau kita sudah tahu, ya kan, kalau kita udah tahu si 3 bit itu isinya berapa angka 1,
Kita tinggal ngecek ini ya, yang di depannya 1 apa 0. Kalau dia 1 berarti tambahin 1, kalau 0 berarti nggak usah tambahin 1. Prinsipnya gitu ya. Tapi aku ngodingnya belum ada di kepala. Kalau yang tadi yang ngodingnya udah di kepala. Tapi kalau ini baru logiknya. Berarti apa, Kak? Rekursifnya adalah mundur lagi. 2 bit, 3 bit itu adalah 2 bit yang dikasih depan sorry. Tenang, Kak, tenang. Ini 2 bit kan gini ya? Kok aku jadi lemot? Iya kan bener kan? 2 bit itu adalah ya 1 0 gini kan 2 bit. Benar nggak? 2 bit itu adalah 3 bit itu adalah 2 bit yang dikasih depannya 0 sama depannya 1, bener nggak? Bener nggak? Iya. Ya kan? Make sense nggak? Tapi ngodingnya yang nggak kebayang soalnya gue harus mikir dulu nih. Tapi logiknya bayang. 2 bit adalah 1 bit. Nah, yang depannya dikasih 0 sama 1. Gitu ya terus kan? Berarti kalau 1 bit kan cuma 0 sama 1, 0 sama 1 kan? Tinggal depannya dikasih apa? 0 semua, apa 1 semua gitu kan? Nah, berarti kan Iya. kebayang nggak? Nah, berarti kita melipirnya ngitung, tapi ini emang jadi rekursif. Cuman ngodingnya sih gampangan yang pertama, makanya nilai cuma 70. Yang nilai 100 itu kepala kita meledak sih emang, karena lebih susah ngodingnya. Emang ya udah emang sadis lah. Tapi bagus sih soalnya. Jadi kalau misalnya kan gitu, Kak. Jadi misalnya gini, oke, kita udah tahu nih misalnya, oke, gue udah tahu nih yang ini gitu. Ini mah nggak ada satunya. Tapi kalau dia punya ini berarti ini jadi 2 nih gitu. Nah, si 010 ini yang mana sekarang? 10 yang ini apa 10 yang ini? Kalau 10 yang ini berarti dia jadi 2 nih gitu ya. Ya kan kebayangkan? Nah, sekarang 110 udah ada 2 nih. 110 cari bit yang di depannya berapa? Nih 110 kan? 110 yang ini apa 110 yang ini? Kalau 110 yang ini berarti dia cuma dua bilangan satunya. Kalau di sini jadi 3 bilangan satunya. Soalnya gitu loh, Kak. Kelihatan nggak? Itu logiknya gitu. Dapat lah logiknya. Berarti ya. Tapi benar sih jadi ON sih. Nggak ON juga tapi kan ngelipet ya. Tapi ini implementasinya juga susah tau. Nanti lah mikir. Itu ya prinsipnya itu. Kalau aku ngertinya sih itu. Nanti kita bisa bahas lagi sih. Oke, satu lagi. Gila ya. Satu lagi adalah, mana ya satu lagi ini ya? No, ini. Overlapping. Oh, ini bisa boleh pakai regex nggak sih? Nggak boleh. Buatlah metode untuk menghitung banyaknya karakter kembar yang terpisah oleh sebuah karakter lain. Oh, ini nggak selalu rekursif. Nggak selalu rekursif kan? Gimana gue ya, gitu kan. Oke, misalnya contoh input ya. 3. Berarti kembarnya, Kayaknya bakal disuruh rekursif deh, Kak. nggak lah, biarin lah. Ini gimana sih? Nggak ngerti. Terus aku nggak ngerti. Banyaknya karakter kembar yang terpisah. Berarti kan harus tahu kalau ada 2 gitu ya. Saya X, Y, X tuh ada 3. Ada 2 X. Di antaranya ada siapa gitu. Gimana ya? Boleh nggak ya kalau pakai yang kanan itu apa kita kita mau pakai window atau mau pakai slicing? Nah, maksudnya apa sih? Ya kayak gini ya kan X, Y, X ya. Ini aku baru brainstorming. Kita kan bisa misalnya gini, gerak ya pakai window geser itu. Ini sama ini nggak sama gitu kan ya. Ah, ini tuh nggak sama. Tapi ini sama gitu. Tapi gimana nyatetnya? Coba kalau misalnya yang ini kalau nggak kebayang, lu okso, oksoto.
Oh, ngerti Kak ini. Iya, kayaknya bisa rekursif. Tapi apa coba rekursifnya? Berarti gini. Tapi aku nggak kebayang ya. Tapi kebayangnya gini. Jadi ada 5 bilangan kan. Nah, dia tuh ngecek. Lu cek dong misalnya ini bertiga sama ini bertiga. Ini tuh ada pola nggak gitu. Jadi mereka dipecah lagi gitu. Cuma aku nggak tahu kalau satu gimana sama dua. Kalau dua gimana sih? AX dihitung nggak? Oh, harus ada kembarnya ya. Kayaknya Nah, enggak deh. gimana ya cara taunya ya? Berarti harus tiga ya? Mungkin minimal 3. Berarti tiga. Tapi kalau satu berarti apa? Ini berarti ya udah ya. Pokoknya kalau cuma satu berarti ini yang kayak kakak waktu itu bikin kan. Nah kalau tiga berarti ya udah tiga aja. Dari tiga ada yang sama nggak gitu kan? Iya. Oh, gue ngerti deh kayaknya. Tapi pusing sih. Cuma misalnya gini ya, katakan gini. Misalnya bertiga nih ya. Anggap kan selalu tiga. Ya udah, cek aja ujung sama ini, ujung sama ini sama nggak gitu. Kalau sama berarti hitung. Berarti kan ini ada satu ya. Enggak, sorry, ini tiga nih. Sorry, Kak, aku error. Tiga tuh inputnya tiga sayangku. Salah gue. Satu tuh karena ini ada satu kan. Ini satu yang kembar ya. Error nih, error. Aku geser dikit. Ah, ini nol ya. Yang itu nol karena si Alpro itu kan emang nggak ada. Oke, aku ngerti. Tiga itu inputnya. X, Y, X ini cuma ada satu. Jadi ada satu yang overlap. Nah, kalau si aksasa ini kan ada tiga kan. Karena dia yang ini kan. Satu itu yang ini. Ya kan, satu yang ini. Dua yang ini. Tiga yang ini kan. Nah, kalau di kepala aku saat ini antara dua dunia. Yang aku pikirin tuh gini. Ya udah kalau gitu gue ngitung dari nol kan. Dapat aksa ini kan. Berarti kan dapat dapat satu dong gue, dapat satu. Geser satu dapat x kan. Bener nggak? Ya metodologinya ya ada fungsi yang ngecek dari bertiga. Kalau ekor-ekornya sama, berarti itu adalah kembar gitu berulang. Berarti kan jadi ada dua kan. Geser lagi satu, dapat aksa lagi jadi tiga kan. Dapat tiga kan, bener nggak? Kalau secara manual. Tapi kalau secara rekursif aku belum kepikir gimana ya kalau rekursif ya. Bisa juga sih kalau rekursif itu berarti apanya yang rekursif sih? Ngecek sebelahnya gitu. Aku belum tahu Kak kalau yang ini mesti mikir. Tapi caranya biar dia jadi rekursif ya. Aku tuh kebayangnya kalau gini misalnya geser atau pangkatnya lebih kecil. Tapi kalau yang tadi kanan kiri gimana tadi? Yang kanan kiri itu kan posisinya apa rasio jumlah bilangannya kan berubah kan. Jadi total dikurangin kanan sama kiri itu kan. Nah kalau ini nggak tahu nih gimana caranya. Tapi kalau aku kalau nggak disuruh sih kalau aku ujian aku kumpulin gini aja. Habis pusing. Ngobok juga kan. Gitu. Nanti kalau aku misalnya terida aku kabarin kakak deh. Tapi kalau belum, kali aja nanti tidur terus malam aku, ternyata bisa tau kebayang. Nah kan kayak gini ya, misalnya WWW. Tapi kan sebenarnya gini ya, maksudnya prinsipnya udah deh, kalian bertiga nih. Kalau yang ketiga sama pertama sama, udah deh lu jadi satu gitu, bener nggak? Gitu doang kan? Maksudnya Iya. kalau misalnya, saya aku punya A, 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 itu kan juga tiga kan? Ini bertiga gitu kan, ini bertiga. Jadi windownya tuh geser tiga gitu. Cuman yang nggak ngerti kalau rekursif. Belum tahu. Gitu kok. Any question nggak Kak? Tanya dulu. Oh ini. Aku masih agak kurang paham sama yang bagi Lagi yang ini. Tunggu. Yang ini. Ini. Yang mana? Bagi yang Ray. bagi rata maksudnya. Iya. Oh, oke. Ini. Hmm.
Aku kurang ngerti itu kayak right sum-nya tuh sebenarnya buat apa? Terus left sum-nya tuh Eh, kayak eh, gimana? left sum itu kan, jadi kan gini ya, nih ini nih, contoh. Aku kasih contoh nih satu gini ya, dua-dua yang paling gampang lah ya, dua-dua. Nah, si left itu kan tugasnya, karena dari kita total nih 8 nih, gitu kan ya. Nah, si left ini kan tugasnya ngitung total nih. Oke. Terus ngapain dihitung? Mau kita compare sama yang kanan, ini left nih. Left itu kan yang kiri ya. Si right ini tuh perlu untuk left right itu kan total dikurang L ya Kak, bener nggak? Atau katakan misalnya 8 lah ya, 8 dikurang L. Eh, R itu, right itu diperlukan untuk ngecek apakah L sama right itu sama gitu. Bayang nggak? Jadi misalnya L ya, kalau misalnya L-nya 1, R-nya berapa? 7 kan? Berarti nggak sama dong. Bener nggak? Oke, sekarang sebenarnya ini belum dihitung nih, masih rekursif. Si rekursif lagi ngitung nih, misalnya ini 2. Kalau L-nya 2 berarti R-nya berapa? 6. Nggak sama dong, 2 sama 6. Bener nggak? Iya. Kalau ini ditambahin lagi 3. Berarti R-nya berapa? 5. 5 sama 3 nggak sama dong. Nggak bisa. Gitu kan. Ini, kalau ini 4, R-nya 4. Nah, pada saat itulah terjadi ini kan. Hmm, Jadi pada saat, hah, lu berdua sama. Tuh, langsung return. Nah, rekursifnya adalah, ya dia ngejumlah-jumlahin aja gitu. Jadi dijumlahin. Ini geser ke, jadi kan si indeksnya selalu ngitung sama yang sebelahnya lagi ya. Jadi kan dia ngitung, lu hitungin lu dijumlah sama gue. Ya gue ngitung gue dijumlah sama yang sebelahnya lagi ya. Ya gue ngitung sama sebelahnya lagi ya. Itu sambil ngecek gitu. Sambil dia ngitung indeks plus satu sambil ngecek. Pada saat dia menambah-nambah indeks ini, kemudian ini terjadi, itulah terjadi oke, lu bisa dibagi gitu. Tapi kalau udah aja ya sampai sampai sini gitu sampai akhirnya nggak pernah sama, ya berarti dia karena dia false gitu ya. Berarti kan ini udah habis ya. Maksudnya, gue udah sampai paling kanan cuy gitu. Ya udah berarti dia false kan. Berarti ya udah error gitu. Error. Selesai. Jangan mikirin iya, yang iya. ide aku yang kanan kiri dulu. Ini lebih make sense nih. Jadi dia totalin. Nah, si total itu menjadi penyeimbang antara pergerakan penjumlahan kiri dan penjumlahan kanan. Nah, si kanan itu kan selalu bergerak sesuai sama left, jumlah total leftnya kan. Jadi 8 dikurang leftnya gitu. Nah, tapi tetap aku mikirin yang tadi kau belum, yang aksa itu gimana caranya ya biar rekursif ya. Tapi kayaknya sama kali ya. Kayak gini juga nggak sih Kak? Apa Ya ya? harus sih. Pokoknya kalau aku malam ini pasti ngimpi lah. Kayaknya gini deh sama. Ya nggak sih? Cuman ini kan dia kan gini ya. Berarti kan kalau yang tadi tuh array-nya kita masukin, indeksnya kita tambahin. Terus di sini kalau dia udah sampai paling kanan, selesai. Nah, di sini tuh dia ngecek. Kalau misalnya si posisi 0 sama posisi 2-nya sama gitu ya, peduli amat posisi 1 mah gitu, maka ada satu counter yang nambah gitu. Jadi nanti di return berapa totalnya gitu. Harus di coding sih. Tapi kayaknya gitu sih Kak, kalau aku kesimpulannya kayaknya sih mirip dah yang itu. Yang itu kayaknya indeksnya ditambah deh. Tapi dia gesernya berarti indeksnya itu bukan, iya. Tapi indeksnya bukan array length min 2. Array length, bukan array length, salah. Bukan array length min 1, array length min 3. Karena, iya kan bener nggak? Kalau misalnya aku punya AX, AX, A gitu kan ya. Ini kan panjangnya dari 0, 1, 2, 3 kan. 5 kan. Berarti aku harus berhenti di 2 kan, bener nggak? Berarti length, length ini 4, Allah Akbar. Kan 5 min 3 kan. Berarti 5 min 3. Iya.
5-3 tuh 2 kan? Ini kan, Iya, aku iya. berhenti di sini karena panjangnya 3, udah nggak? Iya, Gitu kan, gitu kan? iya. Botak. Gitu, Kak. Semoga aku membantu ya dan tidak mengacaukan ujian besok. Eh, Eh, pasti enggak. aku kirimin nggak ini codingnya sama itu slide-nya? Perlu nggak? Boleh kah? Aku kirim di WhatsApp ya nanti ya. Ya, makasih. Tidur ya, jangan nggak tidur. Nonton Netflix dulu ay. Semoga lancar besok. Aku kirimin abis ini langsung aku send. Ya, Masih banyak ya Kak. ya, makasih Kak. Sampai jumpa lagi. Berkabar ya. Dadah. Oke. Thank you.